Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Proyek hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether yang terletak di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, resmi dimulai. Dimulainya proyek ini ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo di lokasi pembangunan proyek. Presiden mengucapkan syukur akhirnya pembangunan proyek hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether dapat terlaksana. Presiden mengatakan tidak hanya memberikan nilai tambah, hilirisasi ini juga dapat menekan impor seperti impor LPG. Menurut Presiden, impor LPG saat ini nilainya terlalu tinggi yakni sekitar 80 triliun rupiah dari total kebutuhan yang mencapai sekitar 100 triliun rupiah per tahun. Dengan adanya hilirisasi ini, diharapkan impor proyek LPG dapat diperkecil. Selain itu, dengan gencarnya impor, pemerintah harus mengeluarkan subsidi sebesar 60 sampai dengan 700 triliun rupiah agar harga LPG dapat terjangkau untuk konsumsi rumah tangga. Namun jika ada hilirisasi, maka subsidi akan ditiadakan dan masyarakat dapat membeli LPG dengan harga lebih terjangkau. Presiden mengungkapkan, jika hilirisasi batubara menjadi DME, yang merupakan proyek kerjasama antara PT Bukit Asam, PT Pertamina, dan Air Products and Chemical ini, mulai berproduksi nantinya akan mengurangi subsidi dari APBN sekitar 7 triliun rupiah. Jika impor dapat terus dikurangi, maka akan dapat sekaligus memperbaiki neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan. Tak hanya itu, hilirisasi industri ini juga dapat membuka lapangan pekerjaan. Saya sudah berkali-kali menyampaikan mengenai hilirisasi, industrialisasi, pentingnya mengurangi impor. Ini sudah 6 tahun yang lalu saya perintah, tetapi alhamdulillah hari ini meskipun dalam jangka yang panjang belum bisa dimulai, alhamdulillah hari ini bisa kita mulai. Groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi DME. Impor kita LPG itu gede banget. Mungkin 80-an triliun dari kebutuhan 100-an triliun importnya. 80 triliun. Itu pun juga harus disubsidi untuk sampai ke masyarakat karena harganya juga sudah sangat tinggi sekali. Subsidinya antara 60 sampai 70 triliun. Pertanyaan saya, apakah ini mau kita terus-teruskan? Impor terus. Yang untung negara lain, yang terbuka lapangan pekerjaan juga di negara lain, padahal kita memiliki bahan bakunya, kita memiliki raw materialnya, yaitu batu bara yang dirubah menjadi DME. Hampir mirip dengan LPG, tadi saya sudah melihat bagaimana api kalau yang dari DME untuk memasak dan api yang dari LPG kalau untuk memasak. Sama saja. Kalau ini dilakukan, yang ini saja, di Bukit Asam ini yang bekerja sama dengan Pertamina dan Air Product ini nanti bisa sudah berproduksi, bisa mengurangi subsidi dari APBN itu 7 triliun kurang lebih. Kalau semua LPG nanti di stop dan semuanya pindah ke DME, duit yang gede sekali, 60-70 triliun itu akan bisa dikurangi subsidinya dari APBN. Ini yang terus kita kejar. Selain kita bisa memperbaiki neraca perdagangan kita, karena enggak impor, kita bisa memperbaiki neraca transaksi berjalan kita, karena kita enggak impor. Tapi banyak memang, ini perintah sudah 6 tahun yang lalu saya sampaikan. Tapi memang kita ini sudah berpuluh-puluh tahun nyaman dengan impor. Ada yang nyaman dengan impor. Memang duduk di zona nyaman itu paling enak. Udah rutinitas terus impor, 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 impor. Enggak berpikir bahwa negara itu dirugikan, rakyat dirugikan karena enggak terbuka lapangan pekerjaan. Bayangkan tadi disampaikan oleh Menteri Investasi,
akan membuka lapangan pekerjaan 11.000, 12.000 di sini. Kalau ada 5 investasi seperti yang ada di hadapan kita ini, 70.000 lapangan pekerjaan akan tercipta. Itu yang langsung. Yang tidak langsung biasanya 2 sampai 3 kali lipat. Inilah kenapa saya ikuti terus, saya kejar terus. Tadi juga sebelum masuk ke sini saya kumpulkan semua yang berkaitan dengan ini untuk memastikan bahwa ini selesai sesuai yang disampaikan oleh Air Product dan juga tadi Menteri Investasi 30 bulan. Jangan ada mundur-mundur lagi. Dan kita harapkan nanti setelah di sini selesai, dimulai lagi di tempat lain. Karena ini hanya bisa mensuplai Sumsel dan sekitarnya. Kurang lebih 6 jutaan KK. Karena kita memiliki deposit batu bara yang jauh dari cukup kalau hanya untuk urusan DME ini, sangat kecil sekali. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, groundbreaking proyek hilirisasi batubara menjadi dimethyl ether DME saya nyatakan dimulai. Berdasarkan laporan dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, proyek hilirisasi ini akan membuka lapangan pekerjaan sekitar 12-13 ribu dari konstruksi yang dilakukan oleh Air Products and Chemical, serta sekitar 11-12 ribu untuk yang dilakukan di hilir oleh Pertamina. Presiden pun mengungkapkan bahwa ia telah meminta semua jajaran terkait untuk menyelesaikan proyek ini sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu kurang dari 3 tahun. Tim Eljon Media melaporkan.